Bab 571, Hu Tietu mengubah rencana, dia ingin menyerang kota Fenghuo. Sepertinya Tegu dari negara anjing angin adalah seorang yang luar biasa. Li Zun menatapnya sejenak dan mengangguk perlahan, lalu bertanya, berapa jauh lagi dari sini ke Gunung Fengyu? Niko segera menjawab, kembali ke Panglima, sekitar 25 km, dengan kecepatan bergerak ini, dalam 1 atau 2 jam lagi, tentara seharusnya bisa melihat Gunung Fengyu. Bagus. Li Zun mengangguk puas dan tersenyum kepada Niko, pandu dengan baik, sebagai Panglima saya sudah mengatakan bahwa setelah perang berakhir, aku akan membiarkanmu pulang, Panglima akan menepati janjinya. Kali ini dia sengaja membawa Niko, karena Niko sewaktu kecil adalah seorang penggembala. Dia hampir telah menjelajahi seluruh utara, sehingga sangat mengenal dan memahami medan di sini. Ini adalah seorang pemandu yang sangat baik, Li Zun tentu tidak mungkin dengan mudah melepaskannya. Ya, Panglima, Niko menghela nafas dalam hati. Sekarang dia benar-benar dianggap sebagai seorang pengkhianat. Tentara beristirahat sejenak, lalu Li Zun memberi perintah keras. Perintahkan seluruh tentara untuk maju dengan kecepatan penuh. Dalam 2 jam, Panglima ingin melihat Gunung Fengyu. Perintah dari Panglima, maju dengan kecepatan penuh. Maju dengan kecepatan penuh. Perintah dari Panglima, dalam 2 jam harus tiba di Gunung Fengyu. Para prajurit penghubung segera menunggang kuda untuk menyampaikan perintah, menggerakkan seluruh tentara. Tentara melanjutkan perjalanan. Kali ini, Ji Zongqing tinggal di kota Fenghuo, Wang Sheng dengan 50.000 tentara mempertahankan kota, penasehat militer Lin Qing juga tinggal di dalam kota, dan yang mengikuti tentara bersama Panglima adalah Zhong Zining. Yuan juga tinggal di dalam kota, meskipun dia tidak tenang dengan Li Zun, tetapi tidak bisa menolak bujukan Li Zun berulang kali, hanya bisa patuh tinggal di dalam kota. Namun, orang dari sekte Tianshan ikut serta. Li Zun hingga sekarang belum pernah melihat wajah asli orang itu, meskipun saat menyerang ibu kota negara anjing angin dia sempat melihat sekilas, tapi hanya sekilas, tidak mengingat wajahnya. Hanya tahu, orang itu bermarga Ma, nama lengkapnya, Ma Pingcuan. Ini diketahui dari mulut Shen Lai. Untuk mencegah Shen Lai melakukan tindakan berlebihan, Li Zun juga melarang Shen Lai ikut, Shen Lai hanya bisa patuh, tinggal di dalam kota. Panglima. Zhong Zining yang berada di depan mengikuti tentara pelopor tiba-tiba menunggang kuda datang, berkata, Panglima, pengintai melaporkan, terlihat jejak pengintai musuh di depan. Pengintai musuh. Tentu itu pengintai Hu Tietu. Mendengar itu, mata Li Zun sedikit menyipit, berkata, tidak perlu pedulikan mereka, maju dengan kecepatan penuh, tiba di Gunung Fengyu sesuai waktu yang ditentukan. Baik, Panglima, Zhong Zining mengangguk, segera memutar kudanya dan kembali. Di utara. Di perkemahan besar tentara negara anjing angin, Hu Tietu menerima berita terbaru. Lapor Jenderal Besar, musuh sedang menuju Gunung Fengyu. Pengintai melaporkan dengan serius. Benar-benar menuju Gunung Fengyu. Taigu mendengar itu, wajahnya tampak jelek. Hu Tietu juga wajahnya sangat muram, bertanya dengan suara rendah. Di mana posisi musuh sekarang? Pengintai itu segera menunjukkan di peta, berkata, kecepatan bergerak mereka sangat cepat, mungkin dalam 1 jam akan tiba di Gunung Fengyu. 1 jam. Tegu segera merasa sangat terkejut, kamu bilang dalam 1 jam bisa tiba di Gunung Fengyu. Tidak mungkin. Pengintai itu segera berkata, Jenderal, memang benar, kecepatan bergerak mereka sangat cepat. Beberapa kali lebih cepat dari tentara biasa. Kenapa kecepatan bergerak musuh bisa secepat itu? Taigu tidak bisa percaya. Hu Tietu berkata dengan suara rendah, mereka mungkin tidak membawa perbekalan apapun, bahkan mungkin tidak ada tentara dengan baju besi. Benar, Jenderal Besar, Anda benar sekali. Pengintai itu buru-buru memuji. Terakhir kali mereka menyerang ibu kota, bukankah juga seperti itu? Apa yang sulit dimengerti dari itu? Hu Tietu berkata dengan suara rendah, lalu dengan nada dingin berkata, di padang rumput besar ini, tanpa tentara berbaju besi, tanpa kereta perang. Apakah ini mencari kematian? Tegu tiba-tiba sadar. Terakhir kali bertempur dengan tentara Zenbei, mereka memang tidak membawa senjata berat apapun, bahkan tidak ada tentara berbaju besi dan kereta perang, bahkan peralatan pengepungan tampaknya dibuat di tengah jalan. Segera perintahkan seluruh tentara, 1 jam lagi,
tentara bergerak ke selatan. Hu Tietu tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Apa? Tiegu terkejut, tetapi tidak berani menentang perintah Hu Tietu, segera pergi untuk menyampaikan perintah. Hu Tietu memberi perintah kepada pengintai yang menunggu di depan. Perintahkan pasukan pengintai, perhatikan gerakan musuh setiap saat, jika ada pergerakan, segera laporkan. Baik, pengintai segera pergi. Hu Tietu membuka peta di tangannya, wajahnya perlahan menunjukkan senyum kejam, berkata. Berani keluar kota dengan terang-terangan dengan 100.000 tentara. Apakah mereka pikir aku takut dengan itu? Lucu, terakhir kali si bajingan Ji menyerang ibu kotaku, kali ini giliran aku menyerang kota Fenghuomu. Benar. Hu Tietu mengubah rencananya. Dia berencana langsung menuju perbatasan utara, menyerang kota Fenghuo. Bab 572, di luar ada banyak tentara. Panglima, kita sudah sampai. Niko berkata. Di padang rumput yang luas, berdiri sebuah gunung tunggal seperti seorang pengembara yang kesepian, sangat mencolok dan unik di tengah padang rumput ini. Li Zun sudah melihatnya, segera memerintahkan tentara untuk berhenti, lalu melihat gunung di kejauhan itu dan mengangguk perlahan. Tentara berhenti, para prajurit melihat gunung di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Tidak menyangka di padang rumput yang datar ini bisa muncul sebuah gunung yang tiba-tiba, sangat jarang terjadi. Perintahkan seluruh tentara untuk beristirahat sejenak. Pasukan pelopor masing-masing unit bertanggung jawab untuk menjaga sekitar. Li Zun turun dari kudanya dan memberi perintah. Siap, prajurit penghubung segera menyampaikan perintah. Zhong Zining segera berlari mendekat, berkata, Panglima, musuh bertahan di gunung ini, sulit untuk menyerang. Jangan buru-buru. Li Zun berkata dengan tenang. Dia melihat ke langit, matahari hampir terbenam, meskipun hari ini tidak sepenuhnya cerah, tetapi matahari masih terlihat samar-samar. Li Zun melihat sekeliling, tidak melihat pohon apapun, selain rumput, hanya ada rumput, lalu segera bertanya pada Niko. Apakah ada hutan bambu atau hutan lainnya di sekitar sini? Niko segera menjawab, kembali ke Panglima, tidak ada hutan bambu, tetapi sekitar 2,5 km ke selatan, ada sebuah hutan. Bagus. Li Zun mengangguk, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, memberikannya kepada Zhong Zining, dan berkata, cari seorang pemimpin pasukan 1.000 yang handal, bawa 1.000 orang dan Niko bersama-sama pergi, persiapkan barang-barang ini sesuai dengan yang tertulis di kertas dan bawa kembali. Siap. Zhong Zining segera mengangguk dan mengambil kertas itu untuk mencari orang. Tak lama kemudian, Niko segera memimpin jalan. Zhong Zining merasa sangat penasaran, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Panglima, apa yang sebenarnya ingin dilakukan? Apakah barang-barang yang tertulis di kertas itu ada hubungannya dengan strategi menyerang musuh? Li Zun mengangguk dan berkata, benar. Sekarang aku tidak bisa menjelaskannya, nanti saat mereka kembali, kamu akan tahu. Sekarang sampaikan perintah Panglima, tentara maju 2 km, lalu berkemah di tempat. Siap. Zhong Zining segera pergi untuk menyampaikan perintah. Tak lama kemudian, tentara melanjutkan perjalanan sejauh 2 km, lalu berkemah di tempat. Panglima, apakah kita akan mulai menyerang musuh sekarang? Zhong Zining melihat gunung di depannya dengan semangat berperang. Saat itu, Li Zun juga mengamati gunung di depannya dengan seksama, mendengar pertanyaannya, lalu menggelengkan kepala dan berkata, sekarang tidak perlu buru-buru, kita akan bertempur setelah gelap. Pada saat yang sama, di Gunung Fengyu, terdengar suara panik di antara bangunan-bangunan. Tuan-tuan, tidak baik, ada banyak tentara di bawah, mereka telah mengepung kita. Pemilik suara itu berlari masuk ke sebuah aula besar dengan papan nama bertuliskan Aula Kesetiaan dan Kebenaran, hampir tersandung dan jatuh di tengah aula. Di sekeliling aula besar itu, terdapat 5 kursi, diduduki oleh 3 pria dan 2 wanita, 5 orang dengan wajah yang agak ganas. Bahkan 2 wanita di tengah, tampak sangat garang, salah satunya memiliki wajah penuh daging kasar. Bahkan yang tampak relatif lebih menarik, memiliki bekas luka mengerikan di wajahnya, jelas merupakan orang yang sering berjuang dengan nyawanya. Mendengar suara panik dari prajurit kecil itu, kelima orang itu segera berubah ekspresi, dan langsung mengernyit. Di kursi tengah paling atas, ada seorang pria parubaya dengan hidung bengkok yang terlihat kejam,
jelas merupakan pemimpin, langsung tertawa dingin dan berkata, "Apa? Hu Tietu tidak menyerah. Baru saja membunuh seorang utusan, sekarang dia ingin menyerang Gunung Fengyu. Hahaha, Hu Tietu bukan katanya dipukul mundur oleh tentara Zenbei. Orang seperti itu, juga ingin menaklukkan kita." Salah satu pemimpin wanita tertawa terbahak-bahak, tawanya lebih kasar dari pria, seperti suara gong besar. Dia adalah wanita dengan wajah penuh daging kasar. Aku pikir, Hu Tietu sudah putus asa. Tapi, apakah Hu Tietu juga berpikir bisa menyerang Gunung Fengyu? Apakah dia lupa kekalahan sebelumnya? Seorang pria berwajah lembut dengan pakaian putih, namun bersuara lembut, berkata dengan nada lembut. Prajurit kecil yang melaporkan berita segera menggelengkan kepala dengan suara gemetar, berkata, "Tidak, bukan seperti itu. Tuan-tuan, itu bukan tentara negara anjing angin." Wanita dengan bekas luka di wajahnya bertanya dengan suara yang sangat indah, "Bukan tentara negara anjing angin, lalu tentara dari mana?" Prajurit kecil itu menelan ludah dan perlahan berkata, "Kelihatannya seperti tentara Zenbei." Bab 573, 5 pemimpin besar panik total. Tentara Zenbei. Kata-kata ini mengejutkan 5 pemimpin besar. Kelima kepala bandit itu segera berubah wajah dan berdiri dengan cepat. Pemimpin utama segera berkata dengan suara serius, "Apa yang kamu katakan benar?" Prajurit kecil itu segera mengangguk dengan penuh keyakinan dan berkata, "Pemimpin utama, apa yang saya katakan benar, apakah itu tentara Zenbei atau tentara anjing angin, saya masih bisa membedakannya." Saudari keempat, segera pergi dan lihat. Pemimpin utama segera memerintahkan kepada pemimpin keempat yang memiliki bekas luka di wajahnya menjadi sangat serius. "Ya, kakak besar." Wanita bekas luka itu segera melompat dari kursinya dan dengan cepat berlari keluar dari aula besar. Saat ini, aula besar itu sunyi senyap. 4 pemimpin lainnya wajahnya tampak tidak baik. Jika yang datang adalah tentara anjing angin, mereka tentu tidak takut. Lagi pula, dulu negara anjing angin pernah mencoba menyerang mereka, tetapi gagal. Selain itu, hari ini bahkan ada utusan dari Hu Tietu yang datang, dengan kesombongan Hu Tietu, jika dia yakin bisa menaklukkan mereka, dia tidak akan membuang-buang kata-kata. Ini cukup membuktikan bahwa Hu Tietu tidak akan menyerang mereka kecuali benar-benar terpaksa, sehingga mereka merasa aman. Namun, sekarang tentara Zenbei tiba-tiba datang dengan pasukan besar, campur tangan tanpa alasan. Apa yang terjadi? Mereka tidak takut pada Hu Tietu, tetapi tentara Zenbei berbeda. Belum lagi, belakangan ini tentara Zenbei terkenal karena kemenangan mereka melawan Hu Tietu dan tentara Yan. Tentara Zenbei terus menang. Tentara Zenbei menjadi terkenal di utara, bandit-bandit lain yang sebelumnya sangat aktif, belakangan ini bahkan tidak berani mendekati kota Fenghuo, khawatir akan ditangkap dan dihancurkan oleh tentara Zenbei. Gunung Fengyu mereka tentu saja juga demikian, tetapi kali ini tentara Zenbei datang tanpa alasan. "Kakak besar, belakangan ini kita tidak memprovokasi kota Fenghuo, kan? Mengapa tentara Zenbei datang?" Pemimpin kedua yang bertelanjang dada dan menunjukkan otot bisepnya berkata dengan wajah cemas. "Sialan, apakah ada bajingan yang tidak tahu diri dari bawah yang pergi ke kota Fenghuo untuk berulah?" Pemimpin ketiga, wanita dengan wajah penuh daging kasar, berteriak marah, wajahnya penuh kemarahan. Mereka memang garang, tetapi tidak berani memprovokasi kota Fenghuo. Jika ada yang tidak tahu diri yang pergi ke sana untuk berulah, maka Gunung Fengyu bisa saja hancur kali ini. Pemimpin kelima yang lembut berkata dengan tenang. "Kakak ketiga, kakak kedua, jangan terburu-buru, kita tunggu saudari keempat kembali dulu. Lagi pula jika benar tentara Zenbei yang datang, belum tentu mereka bisa menyerang ke atas. Kita jangan panik sendiri dulu." "Benar." Pada saat ini, pemimpin utama berkata, suaranya menenangkan orang-orang, "Apa yang dikatakan saudara kelima benar, Gunung Fengyu kita mudah dipertahankan dan sulit diserang, bahkan jika tentara Zenbei datang, belum tentu mereka bisa naik. Kita tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Mari kita tunggu saudari keempat kembali untuk berbicara lebih rinci." Saudara kelima memang berpendidikan. Pemimpin ketiga, wanita dengan wajah penuh daging kasar, menatap pemimpin kelima yang lembut dan tertawa. Tak lama kemudian, wanita dengan bekas luka di wajahnya kembali dengan wajah yang suram, masuk ke aula besar dan berkata, "Kakak besar, benar itu tentara Zenbei." "Apa?"
Sialan. Mengapa tentara Zenbei datang? Kita tidak memprovokasi mereka, kan? Benar. Celaka. Beberapa orang di dalam aula besar wajahnya tampak cemas dan marah. Kakak besar, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mereka segera memandang pemimpin utama yang duduk di kursi utama. Pemimpin utama mengerutkan kening, wajahnya sangat serius, menatap pemimpin keempat dan bertanya, "Saudari keempat, kira-kira berapa banyak tentara Zenbei yang datang?" "Aku memperkirakan, sangat banyak, mungkin ada 100 ribu." Pemimpin keempat menelan ludah. 100 ribu. Pemimpin kedua dengan suara seperti gong besar langsung berteriak, matanya membelalak, "Saudari keempat, kamu yakin?" Pemimpin kelima yang lembut wajahnya langsung pucat, berkata, ini. Tentara Zenbei sangat menganggap kita penting, ya. Apa ini bercanda? Untuk menyerang gunung mereka yang hanya memiliki 5-6 ribu orang, datang dengan 100 ribu tentara. Ini benar-benar untuk menakut-nakuti mereka. Pada saat ini, 5 pemimpin besar Gunung Fengyu yang terkenal di utara, semua panik. Saat ini, Hu Tietu yang memimpin tentara menuju kota Fenghuo menerima kabar dari pengintai, mengetahui bahwa 100 ribu tentara Zenbei benar-benar berkemah di bawah Gunung Fengyu, langsung mengerutkan kening. Di sampingnya, prajurit terkuat kedua negara Anjing Angin, Taigu, bergumam, merasa tidak percaya. Dulu aku menyerang Gunung Fengyu hanya membawa 10 ribu orang. Apakah Ji Zongqing si tua gila ini? Untuk menyerang gunung yang hanya memiliki 5-6 ribu orang, dia benar-benar mengirim 100 ribu tentara. Bab 574, ini balon udara, bisa terbang. Malam tiba. Angin sejuk bertiup di padang rumput, dan suara serangga terdengar, berbisik dan berdecit. Bulan baru saja muncul, menggantung tinggi di langit, seperti menebarkan kain putih, padang rumput tampak bersih dan indah. "Jenderal, barang yang Anda sebutkan sudah selesai." Zhong Zining kembali ke depan tenda dan melaporkan kepada Li Zun. Sebelumnya, setelah membawa bahan yang diambil oleh Nico dan timnya, sesuai dengan arahan Li Zun, mereka berhasil membuat 100 balon udara. Benar, benda itu disebut balon udara oleh Li Zun. Li Zun mengatakan bahwa benda ini bisa membawa orang terbang ke langit, dan mereka akan menggunakan ini untuk menyerang Gunung Fengyu. Zhong Zining merasa hal ini terdengar aneh, setengah percaya setengah tidak. Namun, Li Zun adalah jenderal utama, dan bahkan bisa menciptakan bahan peledak yang menakjubkan, jadi mungkin apa yang dia katakan benar. Namun, apakah benda ini benar-benar bisa membawa orang terbang ke langit? Jika benar, itu akan sangat luar biasa. Benda yang bisa membawa orang terbang, belum pernah ada sebelumnya. Li Zun mendengar suara Zhong Zining dan keluar dari tenda, berkata, "Balon udara sudah dibuat sesuai dengan instruksi saya, kan?" Zhong Zining tidak berani meremehkan, segera berkata, "Jenderal, barang ini, kami dan pasukan lainnya tidak paham, lebih baik Anda memeriksanya sendiri." Li Zun mengangguk, berkata, "Baik." Li Zun berjalan untuk memeriksa situasi. Melihat lebih dari 100 balon udara yang ditempatkan di padang rumput, masing-masing bisa membawa sekitar 3 hingga 4 orang, dia segera puas dan mengangguk. Selama beberapa orang pertama bisa naik, dengan cepat mengendalikan tali pendakian, pasukan busur surga bisa naik dengan cepat, begitu mereka berhasil naik gunung, mereka bisa segera menguasai tempat itu. Hanya sekelompok bandit, tidak perlu khawatir. Li Zun memeriksa dengan cermat, memastikan kualitasnya baik, lalu merasa tenang. Zhong Zining melihat ekspresi puas Li Zun, segera bertanya, "Jenderal, apakah kita bisa menyerang gunung sekarang?" Dia sudah tidak sabar untuk menguasai gunung ini. Mereka membawa 100 ribu tentara, jika tidak bisa merebut gunung ini, itu akan sangat memalukan. Zhong Zining sudah siap untuk mencoba. Selain itu, dia juga penasaran apakah balon udara ini benar-benar bisa membawa orang terbang ke langit. Dia penuh dengan rasa ingin tahu, tidak hanya dia, tetapi para prajurit di sekitarnya juga menunggu dengan mata penasaran. Li Zun mengangguk, menatap Gunung Fengyu yang saat ini dipenuhi cahaya api, para bandit di atas sudah waspada. Penjaga berlari ke sana kemari, bertahan dengan ketat. Li Zun segera berkata, "Jenderal Zhong, cari seseorang dengan suara yang kuat, pergi ke depan dan perintahkan mereka untuk menyerah." Perintahkan mereka menyerah. Zhong Zining terkejut.
Jenderal ini memang tidak biasa, jika musuh ingin menyerah, mereka pasti sudah melakukannya. Lagi pula, mereka sudah mengepung sepanjang sore, tapi para bandit tampaknya tidak takut. Tidak ada satupun yang turun. Li Zun tampaknya menyadari keraguan Zhong Zining, lalu tersenyum dan berkata, "Setidaknya berikan mereka kesempatan. Selain itu, orang yang saya inginkan ada di atas sana, jika mereka bisa menyerahkannya, itu akan lebih baik. Jika tidak, bisa saja melukai orang yang tidak bersalah, itu akan sangat disesalkan." Zhong Zining berpikir sejenak, segera berkata, "Jenderal, sebaiknya saya memerintahkan mereka untuk menyerahkan Nona Sen." Li Zun segera terkejut, bertanya, "Apakah kamu benar-benar keponakan Perdana Menteri Ji?" Zhong Zining mengangguk, "Benar, Jenderal. Perdana Menteri Ji adalah paman saya." Maka Zhong Zining pasti mewarisi kecerdasan keluarga Zhong, dan kemungkinan besar semua anggota keluarga Zhong tidak terlalu pintar. Jika dia berteriak menyerahkan Shen Jinghong, pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan, para bandit di atas hanya perlu sedikit kecerdasan untuk langsung mengancam Shen Jinghong, memaksa mereka untuk memberikan helikopter atau semacamnya, dan pergi. Li Zun berkata, "Cepat atur, jangan banyak bertanya." "Siap." Zhong Zining segera pergi mengatur. Saat ini, di ruang pertemuan di Gunung Fengyu, 5 pemimpin besar sudah lebih tenang dan mantap. Pemimpin ketiga yang wajahnya penuh daging kasar berkata, "Apakah tentara Zhenbei akan menyerang atau tidak? Mereka sudah mengepung kita selama 2 jam, seharusnya sudah menyerang sekarang." "Benar, aneh sekali, ini sudah malam. Apakah mereka berniat menyerang diam-diam?" Pemimpin kedua dengan otot biceps besar juga merasa tidak mengerti. "Mau menyerang diam-diam, mereka meremehkan kita di Gunung Fengyu." Pemimpin keempat dengan bekas luka di wajahnya tertawa dingin. "Benar, jika serangan malam bisa berhasil, Taigu pasti sudah berhasil dulu." Pemimpin utama tetap duduk dengan tenang, tidak bergerak seperti gunung. Dia melihat saudara-saudaranya, mata penuh senyum, wajahnya santai, berkata, "Tampaknya, tentara Zhenbei hanya ingin menakut-nakuti kita, mereka pikir bisa mengepung kita. Lucu sekali. Persediaan makanan dan air di gunung ini cukup untuk lebih dari sebulan, tapi tentara Zhenbei 100.000, apakah mereka bisa bertahan lama?" Bab 575, Jenderal, bandit itu menghina Anda sebagai anjing pengecut. "Saudara besar, benar sekali." Pemimpin ketiga perempuan segera berseru. Semua orang langsung merasa lega. Apa yang dikatakan pemimpin besar pasti benar, pasukan Zhenbei membentuk formasi sebesar ini, tetapi tidak segera menyerang gunung, jelas mereka tidak tahu bagaimana menangani mereka. Pemimpin kelima yang berpenampilan feminin segera tertawa dan berkata, "Akhir-akhir ini, pasukan Zhenbei memang terkenal, bandit dan perampok biasa sangat ketakutan. Tapi sekarang tampaknya mereka juga tidak lebih baik, tetap saja tidak bisa mengatasi kita di Gunung Fengyu." Pemimpin besar tampak tenang dan percaya diri, matanya seolah telah memahami segalanya, dan dia tersenyum tipis. "Ai, adik kelima, jangan berbicara terlalu cepat, bagaimanapun, mereka belum mulai menyerang Gunung Fengyu dengan sungguh-sungguh, pasukan Zhenbei juga bukan lawan yang mudah, jangan meremehkan mereka." Meskipun demikian, dia sendiri tampak sangat santai. Pemimpin kedua yang berbadan besar dengan otot bisep kuat, bertanya dengan serius, "Aku masih ingin tahu, mengapa pasukan Zhenbei tiba-tiba memusuhi Gunung Fengyu? Kita tidak mengganggu mereka belakangan ini. Aku pikir, mereka ingin menunjukkan kekuatan dengan menakut-nakuti kita, menjadikan kita sebagai contoh untuk memperingatkan bandit-bandit lainnya." Pemimpin keempat yang berwajah penuh bekas luka, berkata dengan marah. Pemimpin besar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak peduli apa alasan mereka memusuhi kita, sekarang tidak penting lagi. Karena mereka sudah datang, mereka pasti tidak akan pergi begitu saja, mereka pasti akan mencoba menyerang. Saudari ketiga, segera perintahkan anak buahmu untuk berjaga dengan baik." "Baik, saudara besar." Pemimpin ketiga perempuan yang berwajah penuh daging segera mengangguk dan hendak bangkit untuk memberikan perintah. Namun, saat itu, seorang prajurit berlari masuk dan berteriak, "Lapor, para pemimpin, ada seorang jenderal besar di bawah yang memanggil kita untuk menyerah." "Menyerah? Apa? Memanggil kita untuk menyerah? Sialan." Kata menyerah langsung membuat marah mereka. Pemimpin kedua yang berbadan besar segera menghunus pedangnya,
mengangkatnya di bahu, dan berteriak. Biarkan aku turun dan menghajarnya, berani-beraninya dia meminta kita untuk menyerah. Benar, aku akan menusuknya dengan tombak. Pemimpin ketiga perempuan berkata dengan wajah ganas, wajahnya yang penuh daging tampak lebih menakutkan. Dia adalah ahli tombak. Pemimpin kelima yang berpenampilan feminin tertawa dan berkata, hahaha, saudara besar benar, mereka tidak tahu bagaimana mengatasi kita, jadi mereka ingin menakut-nakuti kita untuk menyerah. Rencana yang bagus. Sayangnya, kita tidak takut. Pemimpin besar juga tersenyum dingin dan berkata, saudara kedua, saudari ketiga, kalian berdua pergi dan maki dia habis-habisan. Berani-beraninya meremehkan kita di Gunung Fengyu, pasukan Zenbei ini sangat menjengkelkan. Tapi, jangan turun gunung, jika turun, kita akan terjebak. Tetap di atas gunung, apapun yang mereka maki, mereka tidak bisa apa-apa, percayalah, mereka tidak bisa menyerang kita. Siap, saudara besar. Pemimpin ketiga perempuan yang berwajah penuh daging dan pemimpin kedua yang berbadan besar segera mengambil senjata mereka dan berlari keluar aula. Pasukan Zenbei yang menjengkelkan ini membentuk formasi besar, tidak menyerang mereka, malah ingin menakut-nakuti untuk menyerah. Ini sungguh keterlaluan, ini adalah penghinaan terbesar. Pemimpin ketiga perempuan dan pemimpin kedua yang membawa pedang besar datang ke tepi tebing. Melihat ke bawah, melihat kemah tentara yang penuh sesak dengan obor menyala, melihat jenderal besar yang berteriak di depan, pemimpin ketiga perempuan segera berteriak. Anak kecil di bawah sana, omong kosong, meminta kami untuk menyerah, kalian benar-benar bermimpi. Pemimpin kedua melihat jenderal besar di atas kuda putih itu dan berkata, jenderal dari dinasti Wu ini, dia adalah ahli yang hebat, tenaga dalamnya kuat, teriakannya mengguncang telinga. Jenderal besar di atas kuda putih itu adalah Zhong Zining. Dia sendiri yang memanggil. Saat mendengar suara dari atas, suara kasar seperti gong, Zhong Zining langsung marah, terutama ketika mendengar bahasa Wu digunakan, mungkin lawannya adalah orang Wu yang menjadi bandit di sini. Segera dia berteriak marah, mengacungkan tombaknya, dan berkata, kamu bandit, berani turun, aku akan menghajarmu dengan satu tombak. Anak kecil, berani naik sini. Tapi, bisa naik enggak? Kalau bisa naik, aku akan bertarung satu lawan satu denganmu. Pemimpin ketiga perempuan yang berwajah penuh daging mengejek dari atas dengan keras. Zhong Zining mendengar dan mengerutkan kening, bandit ini mengaku sebagai perempuan, ini apa? Namun, dia sangat marah. Tunggu di situ. Zhong Zining dan lawannya saling memaki puluhan kali, akhirnya tidak bisa menang, tidak menyangka bandit ini sangat pandai memaki, seperti perempuan. Segera dia kembali ke sisi Li Zun, berpikir sejenak, dan berkata dengan keras, Jenderal, bandit itu berani menghina Anda sebagai anjing pengecut. Li Zun tercengang. Bab 576, kecuali mereka tumbuh sayap, jangan harap bisa naik ke atas. Li Zun terkejut melihat Zhong Zining, tampak tak percaya. Luar biasa. Jika dia tidak mendengar sendiri, semua makian itu ditujukan kepada Zhong Zining, dia mungkin akan percaya pada kata-kata Zhong Zining. Tak disangka, meskipun Zhong Zining tampak kurang cerdas, dia ternyata sangat pandai mengadu domba, bahkan tahu cara memindahkan konflik ke orang lain. Jika ini adalah dua perempuan yang bertengkar, dengan kemampuan memanipulasi Zhong Zining ini, Li Zun pasti akan langsung terbakar amarahnya. Jenderal, segera kirim pasukan. Zhong Zining tidak peduli dengan wajah terkejut Li Zun, segera dengan tegas meminta untuk mengirim pasukan. Perang mulut yang baru saja terjadi telah membangkitkan kemarahan semua prajurit di sekitarnya. Tak disangka, sekelompok bandit kecil berani seceroboh ini, sama sekali tidak menghormati pasukan Zenbei, ini benar-benar tidak bisa diterima, tak bisa dibiarkan. Jenderal, kirim pasukan. Benar, Jenderal, beri kami perintah. Segera biarkan kami naik dan habisi kelompok bandit ini. Aku belum pernah melihat bandit yang begitu sombong, hari ini tidak bisa dibiarkan, harus dihabisi. Betul, Jenderal, segera beri perintah. Jenderal, biarkan aku yang memimpin, habisi mereka tanpa ampun. Jenderal, aku rela memimpin pasukan naik dan membantai mereka sampai habis, darah mengalir deras. Para komandan di sekitar serentak meminta izin, memohon Li Zun untuk memerintahkan serangan ke gunung. Li Zun mengangguk,
berkata, "Baik, sesuai perintah dan rencana sebelumnya, segera siapkan posisi masing-masing. Siap untuk menyerang." "Siap." Jenderal memerintahkan, "Siapkan untuk menyerang gunung." "Prajurit, nanti serang dengan semangat penuh, siapa yang takut mati, sekarang lebih baik tinggal di sini, jangan memalukan di atas. Bantai mereka tanpa ampun." Perintah Li Zun langsung membuat 100.000 tentara bersiap. 100 balon udara panas mulai dinyalakan, setiap balon diisi 3 prajurit pemanah busur surga, 300 prajurit pemanah busur surga segera siaga, siap menyerang. Li Zun menunggang kuda di depan pasukan, berkata, "Prajurit, aku tahu kalian sangat marah sekarang, tetapi jangan biarkan kemarahan menguasai penilaian kita, serang sesuai rencana sebelumnya. Apakah kalian paham?" "Ya, Jenderal, kami paham." Semua komandan menjawab serentak. Li Zun mengangguk, berkata, "Baik. Gunakan tanduk badak sebagai sinyal, siap menyerang." "Siap." 100.000 tentara langsung bersemangat. Di Gunung Fengyu, pemimpin kedua dan ketiga mendengar suara menggelegar dari bawah, langsung terkejut. Pemimpin ketiga yang berwajah penuh daging segera berkata, "Kakak kedua, apakah kita membuat mereka marah?" Mereka mulai menyerang. Pemimpin kedua segera tertawa dan berkata, "Adik ketiga, jangan panik, Gunung Fengyu mudah dipertahankan dan sulit diserang, selama kita menjaga tali naik, siapapun yang datang akan kita tebas, meski itu pasukan Zenbei, selama mereka masih manusia tanpa sayap, jangan harap bisa naik ke atas." "Benar, kecuali mereka tumbuh sayap, jangan harap bisa naik ke Gunung Fengyu. Mau naik, harus tanya dulu apakah para saudara setuju." "Betul, saudara." Pemimpin ketiga tertawa keras. Suara lantangnya segera membangkitkan semangat para bandit di atas gunung. "Benar, pemimpin ketiga benar, meski itu pasukan Zenbei, kalau mau naik, harus tanya dulu senjata kita. Pedangku sudah sangat ingin mencicipi darah, biarkan mereka datang, biar pedangku puas." "Ah, Tuan Hu sangat mengesankan, memberi pedang darah sebagai minuman, aku saja hanya pakai air kencing." "Benar, Tuan Hu memang luar biasa. Tuan Hu benar-benar mengesankan." Sudah, jangan ribut, jaga baik-baik, kalau ada yang biarkan musuh naik, aku akan ambil kepala kalian." Pemimpin kecil yang dipanggil Tuan Hu, tampak sangat bangga. Pemimpin kedua dan ketiga melihat semangat para saudara, merasa sangat puas. Pemimpin ketiga mengayunkan tangannya dan berkata dengan keras, "Saudara, jika kita memenangkan pertarungan ini, menjaga Gunung Fengyu, nanti pemimpin besar akan membunuh ayam dan kambing untuk pesta, minum sepuasnya." "Baik, baik. Pemimpin, kami pasti menjaga dengan baik." Bab 577, Pasukan Zenbei tidak bisa terbang. Pemimpin besar, tidak bagus, musuh akan menyerang. Di dalam aula Zon Yitang, seorang prajurit kecil buru-buru melapor, seketika wajah 3 orang di dalam aula berubah serempak. "Sialan." Si pemimpin keempat berwajah penuh bekas luka segera mengeluarkan pedangnya dan hendak berlari keluar aula. Si pemimpin kelima yang lembut juga mengerutkan kening, berkata, "Benar seperti kata kakak besar, pasukan Zenbei benar-benar ingin mencoba menyerang Gunung Fengyu kita." Pemimpin besar sedikit mengerutkan kening, lalu tertawa. "Biarkan mereka mencoba, setelah mencoba mereka akan tahu betapa hebatnya Gunung Fengyu kita, selanjutnya mereka pasti akan berpikir 2 kali sebelum mencoba menyerang kita lagi." Dia memandang ke arah pemimpin keempat yang hendak berdiri, berkata, "Adik keempat, jangan panik, duduk saja. Mereka tidak bisa naik ke sini. Kecuali mereka punya sayap untuk terbang, kalau tidak, tempat naik sudah dijaga oleh saudara-saudara kita. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi kita, kalau mereka ingin naik, setidaknya harus mengorbankan puluhan ribu nyawa, berpikir bisa naik dengan mudah, itu benar-benar mimpi." Si pemimpin kelima juga dengan santai tersenyum, berkata, "Kakak keempat, jangan khawatir. Kakak besar benar, kecuali mereka punya sayap untuk terbang, berpikir bisa naik ke sini, itu benar-benar mimpi." Si pemimpin keempat yang berwajah penuh bekas luka akhirnya tersenyum, kembali duduk di kursinya, hatinya juga tenang, berkata, "Kalau mereka butuh sayap untuk naik ke sini, maka seumur hidup ini tidak mungkin terjadi." "Hahaha, kakak keempat juga semakin pandai bercanda." Si pemimpin kelima langsung berkata, "Ya, saat adik kedua dan adik ketiga kembali,
kita harus merayakannya dengan minum sepuasnya. Pemimpin besar merasa lega dan mulai menenangkan kedua orang itu. Percayalah pada kakak, tidak akan salah. Dia tidak salah. Gunung Fengyu dinamakan demikian karena memang sulit untuk didaki, seolah terikat angin dan dilumuri minyak, sangat sulit untuk naik, itulah sebabnya dinamakan Gunung Fengyu. Dulu gunung ini bukan milik mereka, tapi milik kelompok bandit lain. Karena gunung ini mudah dipertahankan dan sulit diserang, begitu mereka naik ke sini, dalam waktu singkat mereka akan berada di posisi tak terkalahkan. Karena itulah mereka menghabiskan banyak tenaga untuk menghancurkan kelompok bandit asli di gunung ini, lalu menjadi penguasa gunung. Menghitung-hitung, 5 saudara ini sudah berada di gunung ini sekitar 10 tahun, anak-anak mereka pun sudah banyak, hidup mereka sangat nyaman. Bahkan ketika Hutietu menyerang negara-negara di utara dengan pasukan anjing angin, banyak bandit yang dimusnahkan, tapi saat Hutietu melihat gunung ini, dia langsung mengurungkan niatnya, bahkan tidak mencoba untuk menyerang. Karena dia tahu, menyerang gunung ini tidak akan ada gunanya, tidak mungkin bisa direbut dalam waktu singkat, kecuali mereka dikepung dan dibiarkan kehabisan air dan makanan, atau jika bisa terbang, baru bisa menyerang. Dulu ada seorang jenderal dari anjing angin yang keras kepala, namanya Tiego, dia ingin menaklukkan Gunung Fengyu, membawa lebih dari 100.000 pasukan, bahkan melakukan serangan malam. Tapi hasilnya bisa diduga, setelah bertarung selama 3 hari 3 malam, tidak ada hasil, banyak pasukannya yang tewas dan terluka, Tiego akhirnya pergi dengan penuh kebencian. Jadi, kalau mau menaklukkan Gunung Fengyu, harus bisa terbang. Tapi kecuali burung besar, manusia tidak bisa terbang. Karena itu, mereka yakin tidak ada yang bisa merebut Gunung Fengyu mereka. Pemimpin besar segera melambaikan tangannya memerintahkan prajurit kecil itu untuk menyampaikan pesannya kepada saudara-saudara di luar. Prajurit kecil itu segera pergi dengan membawa pesan. Semuanya dengar, pemimpin besar berkata, pasukan Zenbei tidak bisa punya sayap, jadi tidak bisa terbang ke sini, selama kita menjaga tali naik, mereka tidak akan bisa naik, jangan khawatir. Benar, pemimpin besar benar, pasukan Zenbei ini berpikir bisa menyerang kita, benar-benar mimpi. Kecuali mereka punya sayap, kalau tidak, biar mereka lompat ke sini, aku tetap akan menebas mereka. Aku akan menebas 5 orang dengan 1 tebasan. Aku akan menebas 100 orang dengan 1 tebasan. Saudara-saudara, Tuan Hu berkata akan menebas 100 orang, siapa yang ingin bersaing dengan Tuan Hu? 100 orang. Aku tidak bisa bersaing, aku menyerah. Aku juga menyerah. Tuan Hu memang hebat. Tuan Hu luar biasa. Bab 578 Oh tidak, sesuatu yang aneh sedang terbang. Melihat ketakutan dan kepanikan di wajah saudara-saudara itu seketika mereda, atau bahkan menghilang, tuan kedua dan ketiga di sebelah mereka segera merasa sangat puas. Pemimpin kecil, saudara Hu, juga mengangguk diam-diam, langsung terlihat heroik, dan berteriak dengan keras. Saudara-saudara, jangan takut, selama kita di sini, mengapa tidak membunuhnya 100, 1000? Bahkan jika tentara Zenbei ini bisa terbang, aku akan tetap menebang mereka juga. Namun, sebelum saudara Hu selesai berbicara, seorang bandit di sebelahnya tiba-tiba mendongak dan berteriak. Ah, benda itu sepertinya terbang, terbang. Ada sesuatu yang benar-benar terbang. Ada apa? Lihat, ada sesuatu. Sepertinya, seperti bola. Sesuatu terbang dari bawah, yang langsung menimbulkan keributan di antara orang-orang. Semua orang melihat dengan penuh semangat dan melihat sesuatu muncul perlahan. Tampaknya benda itu terbang dari barak tentara Zenbei. Seperti lentera besar. Ekspresi tuan kedua dan tuan ketiga yang hadir tiba-tiba berubah. Suara gong tuan ketiga segera meraung, berkata, saudara-saudara, hati-hati. Tuan kedua juga memegang pedang besar dan segera berkata, hati-hati, ini mungkin akan menjadi sesuatu yang disebabkan oleh tentara Zenbei. Konspirasinya aneh. Segera, seorang bandit melihat ini dan bergegas memberitahu bosnya. Sekarang, tidak hanya para bandit kuda di Gunung Fengyu, tetapi juga Zhong Zining dan tentara Zenbei utara lainnya di bawah juga terkejut. Benar-benar tercengang. Ini benar-benar terbang. Benda ini benar-benar bisa terbang. Panglima sungguh menakjubkan. Luar biasa, benar-benar ada sesuatu yang bisa membawa orang ke langit. Luar biasa, luar biasa.
Pada saat ini, seluruh tentara Zenbei juga mengeluarkan seruan. Semua orang melihat ke arah balon udara yang perlahan terbang ke langit, yang benar-benar menghancurkan pandangan dunia mereka. Sebelumnya, kecuali burung, siapa yang bisa terbang ke angkasa? Bahkan mereka yang mengetahui bela diri King Gong tidak bisa terbang setinggi itu. Terlebih lagi, menggunakan King Gong juga membutuhkan kekuatan, tapi pemandangan di depanku benar-benar mematahkan pemahamanku. Zhong Zining tampak terkejut dan tidak percaya. Dia pernah ragu sebelumnya, berpikir bahwa ini tidak mungkin. Li Zun meminta tentara pasukan busur surga untuk terbang, tapi mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, adegan di depannya memberitahunya bahwa apa yang dikatakan Li Zun adalah benar dan dia tidak bercanda. Benda yang disebut balon udara ini benar-benar bisa membawa orang ke angkasa. Ini meminjam kekuatan angin. Ya, ini meminjam kekuatan angin. Tapi, bisakah angin meniup begitu banyak orang ke langit? Tidak mungkin, bagaimana kita bisa mengendalikan angin? Ya, kita hanyalah manusia biasa, itu adalah sesuatu yang dimainkan oleh para dewa. Luar biasa, luar biasa. Beberapa jenderal segera mulai mendiskusikannya dengan penuh semangat, dan melihat beberapa petunjuk, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa ada yang tidak beres. Anginnya sangat kencang hingga tidak dapat dikendalikan, tetapi panglima mereka membuat sesuatu dan mengirim 3 orang langsung ke langit. Sungguh menakjubkan. Menakjubkan. Ketika Li Zun melihat ekspresi terkejut semua orang, dia langsung merasa puas. Li Zun segera berkata, "Saudara-saudara, ketika saudara-saudara dari pasukan busur surga berhasil mendaki gunung, kita dapat segera mendaki gunung segera setelah mereka meletakkan talinya. Jangan tunda lagi." Setelah Zhong Zining terkejut, dia segera menjadi bersemangat dan berkata dengan keras. "Kami mendengarkan perintah Panglima. Dengan benda yang ditemukan oleh Panglima ini, Gunung Fengyu ini tidak akan menjadi masalah lagi. Saya akan mengurusnya." Ya. Para prajurit berteriak gembira hingga memekakkan telinga. Lapor. Laporan tergesa-gesa terdengar di luar aula Zonyi di gunung. Seorang bandit langsung jatuh ke aula, tetapi tanpa mempedulikan apapun, dia segera bangkit dan berteriak. "Ketua, bos, ini buruk, ada sesuatu yang terbang naik." "Apa?" "Seseorang terbang." Bos tiba-tiba berdiri. Wajah Tuan kelima dan Tuan keempat juga segera berubah. Tuan keempat berkata dengan tidak percaya. "Apakah ada orang yang bisa terbang di dunia ini?" Prajurit itu berkata, "Benar sekali. Maksudku ada sesuatu yang terbang, bukan orang." Ketua pertama dengan cepat menjelaskan, "Tidak aneh jika ada sesuatu yang terbang." Ketua ketiga, "Segera lihat. Itu bukan manusia." Ketua kelima segera menghela nafas lega. Itu mengejutkannya. Apakah ada sesuatu yang aneh terbang? Ketua pertama juga diam-diam menghela nafas lega. Dia mengira seseorang benar-benar memiliki sayap dan bisa terbang, jadi dia segera berkata, "Ayo pergi dan lihat." Bab 579 Tentara Zenbei terbang. Ketua tertua memimpin ketua keempat dan ketua kelima keluar dari aula, dan berlari cepat ke tepi tebing. Ketua kelima mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, kamu bilang tentara Zenbei tidak akan benar-benar terbang, kan?" Tuan pertama segera mencibir dan berkata, "Saudara kelima, kamu benar-benar aneh. Bisakah orang ini terbang tanpa sayap? Percayalah, saudara, meskipun mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mereka tidak dapat terbang selama mereka tidak memilikinya. Mereka tidak punya sayap." Tuan keempat yang berwajah bekas luka segera melakukan hal yang sama. Sambil mengertakkan gigi peraknya, dia mengangguk dengan berat dan berkata, "Ya, saudara benar, bagaimana manusia bisa terbang?" "Tuan, tidak, musuh datang. Tidak, ada seseorang di atas. Musuh sedang menyerang. Tentara Zenbei datang." Ketua ketiga itu baru saja menyelesaikan percakapan mereka dan berlari ke sana. Dari tepi tebing, langsung terdengar suara panik. Wajah ketua tertua tiba-tiba berubah, dan wajah ketua keempat dan kelima pun seketika menjadi kaget dan jelek. Bagaimana bisa? Apakah tentara Zenbei benar-benar telah mengembangkan sayap? Pada saat ini, mereka bertiga dengan jelas melihat benda seperti bola terbang satu demi satu, dengan cahaya api bersinar di dalamnya. Di atas mereka, tentara Zenbei memegang busur, dan busur mulai menembaki orang-orang di tepi tebing. Swoosh, swoosh.
Swoosh! Suara anak panah yang masuk ke tubuh manusia terdengar terus-menerus, dan darah muncrat. Pada saat ini, orang-orang yang menjaga jalur pendakian di tebing tercengang. Mereka tidak menyangka tentara Zenbei akan terbang dengan bola yang aneh. Untuk sesaat, mereka begitu ketakutan hingga lupa untuk melawan kecuali berlarian. Ketua kedua dan ketiga di dekatnya juga dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba dari pasukan panah tentara Zenbei. Awalnya mereka mengira itu adalah semacam konspirasi yang dilakukan oleh tentara Zenbei, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah seseorang. Benda ini benar-benar bisa mengangkat orang. Itu luar biasa, sangat mengejutkan. Tetapi ketika dia melihat saudara-saudara di sekitarnya ditembak dan dibunuh, terdengar banyak ratapan dan jeritan. Tuan kedua segera bereaksi dan berteriak, "Di mana para pemanah? Tembak segera! Lawan cepat!" Suara kekacauan segera terdengar. Dia ingin segera keluar, tapi dia tidak tahu cara menembak. Dia tahu cara menggunakan senjata busur. Dia ahli dalam menggunakan senjata pedang, tapi dia buruk dalam hal busur dan anak panah. Ketua pertama, keempat, dan kelima telah menyerbu dengan busur dan anak panah, tetapi pasukan pemanah busur Dewa Surga di balon udara semuanya memegang busur panah yang bisa berulang dengan pelatihan profesional. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ratusan pemanah dari pasukan busur surga telah berhasil mendarat di gunung dan mulai menjaga tepi tebing dan tali di bawahnya. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ribuan tentara Zenbei berhasil mencapai gunung. "Tuan, apa yang harus saya lakukan? Tuan, ini terlalu menakutkan. Panah macam apa itu? Mengapa mereka tidak perlu mengganti anak panahnya? Ah, tolong!" Gunung Fengyu penuh dengan bandit kuda yang diserang, dan beberapa pemimpin terlihat sangat jelek saat ini, merasa bahwa akhir akan segera tiba. Bosnya tidak lagi setenang dulu, dan dia tidak lagi berani mengatakan bahwa anak buahnya harus percaya padanya. Dia bahkan belum menyelesaikan apa yang dia katakan, mengatakan bahwa tidak mungkin terbang tanpa sayap, tapi musuh datang hanya mengandalkan bola untuk terbang. Tentara Zenbei ini sangat menakutkan. Jelas tidak ada cara untuk menyerang Gunung Fengyu, tapi dengan mudah dikalahkan oleh lawan. Juga, bagaimana sesuatu seperti bola bisa terbang? Terlebih lagi, ia dapat mengangkat orang, yang sungguh tidak dapat dipahami. Di kaki gunung, di kamp militer, Li Zun melihat tentara Zenbei sudah mendaki gunung satu demi satu, dan berhasil menyerang mereka. Dia mengangguk puas dan segera memerintahkan Zhong Zining, yang tidak bisa lagi menahan diri dan ingin membunuh para bandit. "Jenderal Zhong, silakan beritahu para prajurit untuk memberi mereka waktu 3/4 jam untuk mengakhiri pertempuran, dan kemudian ikat para pemimpin bandit. Bawa segera padaku." "Siap, Panglima." Setelah mendengar ini, Zhong Zining mengangguk dengan penuh semangat dan hendak membunuh bandit dengan senjatanya. Namun, Li Zun berkata, "Ngomong-ngomong, temukan Shen Jinghong dulu." "Siap, Panglima, jangan khawatir." Zhong Zining mengangguk dengan berat, melompat ke atas kuda dengan tombak, berkuda ke kaki gunung, dan lalu segera mendaki Gunung Fengyu. Dia ingin secara pribadi membunuh bandit bermulut keras yang menyebut dirinya anak kecil. Bab 580 Li Zun, aku akan menyerang kota Raja Anjing Angin lagi. Li Zun menghela nafas diam-diam saat dia melihat lebih dari 30 balon udara yang gagal mendaki Gunung Fengyu dan melayang semakin jauh. Untung saja Li Zun sudah memperingatkan mereka, bahwa situasi ini mungkin saja terjadi, jadi mereka tidak perlu panik. Selama mereka memanfaatkan kesempatan untuk memadamkan minyak tanah yang terbakar, balon udara akan mendarat perlahan. Ini bisa dianggap sukses. Li Zun duduk di atas kuda perang, menatap ke-30 balon udara di langit malam yang tidak ada orang yang turun, dan menghela nafas pelan. Bagaimanapun, ini adalah upaya pertama mereka, dan orang-orang ini belum menerima pelatihan profesional dalam pengendalian balon udara. Sungguh mengejutkan bahwa sepertiga dari mereka berhasil. "Lapor, Panglima, ada surat dari utara." Seorang pengintai tiba-tiba datang ke tenda dan berlutut untuk melapor. Li Zun mengerutkan kening, apakah ada kejadian di utara? Sepertinya Huti itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. "Bicaralah." "Panglima, berita datang dari pengintai utara. Setengah jam yang lalu, Huti itu tiba-tiba memimpin pasukannya ke selatan, langsung menuju punggung bukit beruang hitam." Menuju ke arah punggung beruang hitam. Li Zun terkejut sesaat, tiba-tiba berdiri, dan langsung mengerti. "Bagus sekali.
Bocah hebat ini ingin menyerang kota Fenghuo. Saat dia memimpin pasukan yang terdiri dari 100.000 orang, dia ingin meniru dirinya dalam menyerang kota Fenghuo. Orang baik. Pria yang baik. Ini memang mengejutkan Li Zun, tapi bukankah ini jatuh ke dalam perangkapnya? Sebelumnya, Li Zun bersikeras mengeluarkan pasukan sebanyak 100.000 orang. Pertama, untuk berjaga-jaga jika dia bertemu pasukan Hu Tietu dan pada akhirnya kalah, jadi untuk berjaga-jaga, tapi dia punya rencana lain. Artinya, sengaja membiarkan Hu Tietu untuk menyerang kota Fenghuo. Apa akibatnya? Itu adalah pasukan negara anjing angin yang sekali lagi meninggalkan kota dalam keadaan kosong. Bagus sekali, aku bisa melakukannya dengan santai, tapi aku tidak menyangka ada kesempatan sebagus ini untuk datang ke istana anjing angin sekali lagi. Setelah Li Zun terkejut, dia perlahan menunjukkan senyuman, melihat ke utara, dan berkata, "Segera kirim perintah kepada para pengintai, setiap saat perhatikan pergerakan pasukan Hu Tietu dan pasukan Yan, dan laporkan kembali segera setelah ada berita." "Siap, Panglima." Prajurit itu sedikit terkejut. Mengapa Panglima, alih-alih merasakan keseriusan situasi, malah menjadi bersemangat ketika mendengar bahwa Hu Tietu mungkin akan menyerang kota Fenghuo? Aneh, sangat aneh. Namun, Panglima adalah manusia dewa, jadi percayalah pada Panglima. Prajurit pengintai dengan cepat mengambil perintah dan pergi. "Panggil Niko segera." Li Zun kembali duduk di bangku kecil dan memanggil seseorang untuk memanggil Niko yang sedang menonton kesenangan di depannya. Niko sangat terkejut saat ini. Dia melihat balon udara yang terbang di langit malam dengan rasa tidak percaya, mendengar teriakan pembunuhan yang terus-menerus di Gunung Fengyu di udara, dan melihat tentara Zhenbei berhasil menyerang, dia sangat mengagumi Li Zun. Sungguh mengesankan. Tidak mengherankan baginya untuk dihancurkan dengan sangat cepat saat peristiwa pertempuran di gerbang angin hitam perbatasan negara anjing angin dan negara Wu sebelumnya. Sangat masuk akal dan kesempatan baik untuk bertemu dengan orang yang luar biasa seperti itu. Niko sedang menyaksikan kegembiraan itu ketika tiba-tiba dia diberitahu bahwa Panglima itu mengundangnya, dan dia segera berlari kembali ke Li Zun. "Panglima, apakah kamu mencariku?" Tubuh gemuk Niko sedikit membungkuk, dan rasa kagumnya pada Li Zun terukir di dalam hatinya. Li Zun secara alami merasa bahwa sikap Niko terhadapnya tidak normal, dan dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli. Dia segera mengeluarkan petanya, meminta seseorang untuk memegang obor, dan bertanya. "Dalam perjalanan ke sini, kamu berkata ada jalan keluar lainnya. Apakah kamu ingat di mana rawa itu berada? Mungkin kamu bisa memimpin jalan di malam hari." Niko tiba-tiba merasa gugup. Apakah Li Zun bersiap untuk pergi ke utara? Serangan diam-diam di malam hari. Benar-benar menakutkan. "Benar Panglima, di sini. Meskipun sudah malam, aku masih ingat bahwa aku berjalan ke sana 3 tahun yang lalu, jadi seharusnya tidak ada perubahan apapun." Niko langsung menunjuk di peta apa yang dikatakan. Li Zun mengangguk perlahan, dengan nada agak serius, dan berkata, "Kamu harus benar-benar yakin, apakah kamu jelas yakin?" Niko ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan mengangguk, dan berkata, saya sangat yakin." Li Zun melirik pria gendut itu dan berkata perlahan, "Itu bagus. Sejujurnya, kali ini aku berjanji pada Ibu Surimu, yaitu Tuo-Tuo, untuk menyelamatkan rajamu." "Ibu Suri." Niko tiba-tiba terlihat kaget. Melihat Li Zun dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Hu Tietu mempunyai niat makar, tapi kapan Ibu Suri terlibat dengan Li Zun? "Kenapa kamu tidak tahu?" "Benar sekali. Saya seorang tahanan, dikurung sepanjang hari, tentu saja saya tidak tahu." Namun, melihat ini, Ibu Suri dan Li Zun memiliki hubungan dekat. Bersambung ke bab 581. Terima kasih.